Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Ardi di pelajaran teori PJOK. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu untuk persiapan melakukan pembelajaran PJOK. Nah, sebelum Pak Ardi mulai, perlu Pak Ardi tekankan untuk video kali ini Pak Ardi menyampaikan teori. Jadi nanti videonya PPT aja, dan nanti insya Allah untuk pekan berikutnya nanti Pak Ardi sampaikan praktek, insya Allah nanti bersama Pak Ardi gitu ya. Pak Ardi sudah menyiapkan videonya, tapi sebelum itu mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman yang luar biasa oleh Allah, biar kita dapat memahami pelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke anak-anak, selamat menyaksikan. Kita akan belajar tentang kombinasi gerak dasar, langkah, dan ayunan lengan dalam aktivitas berirama. Ini gambarnya. Masih di kelas 5 bersama Pak Ardi nggih. Yang pertama, tahukah kamu apa yang dimaksud gerak berirama? Gerak berirama adalah rangkaian gerak senam diiringi irama, nada atau ketukan. Gerak berirama atau senam irama juga disebut senam ritmik. Senam irama dilakukan dengan memadukan gerak tubuh dan irama. Yang pertama kita akan bahas tentang gerak langkah kaki. Yang satu, langkah biasa atau yang disebut dengan lopas. Nah ini gambarnya. Berdiri langkahnya ya, berdiri dengan posisi tegak dan kedua tangan di depan pinggang. Tangan di pinggang ya, langkahkan kaki kanan ke depan dengan posisi tumit terlebih dahulu menyentuh lantai. Kemudian lakukan gerakan ini dengan posisi lutut ditekuk sedikit. Kemudian langkahkanlah kaki kiri seperti langkah kaki kanan. Lakukan gerakan ini seperti berjalan. Ulangi gerakan secara bergantian sesuai hitungan atau irama pengiring. 2. Langkah rapat. Langkah rapat ya. Posisi awal berdiri tegak dan kedua tangan di pinggang. Langkahkan kaki kanan ke depan. Kemudian langkahkan kaki kiri ke depan sejajar dengan kaki kanan. Langkahkan kaki kiri ke depan. Kemudian langkahkan kaki kanan ke depan. Lalu rapatkan kaki kanan dan kaki kiri. Lakukan gerakan tersebut sesuai irama atau hitungan. Nomor 3. Langkah depan atau yang disebut dengan galop pas. Nah ini langkah depan ya. Mengambil sikap berdiri tegak, kedua tangan berada di pinggang, kaki dilangkahkan ke depan secara bergantian. Diawali dengan kaki kanan maju satu langkah, kemudian disusul kaki kiri. Pada saat melangkah, posisi tubuh harus dipertahankan. Gerakan dilakukan berulang-ulang untuk menyesuaikan gerakan langkah dan ketukan irama. Langkah samping, langkah ke samping. Gerakan dilakukan secara bergantian, diawali dengan melangkah kaki kanan ke samping kanan, kemudian kaki kiri ditarik mendekati kaki kanan. Gerakan yang sama dilakukan ke samping kiri. Langkah dilakukan berulang-ulang sesuai hitungan atau irama. Langkah keseimbangan nomor 5 ya. Nah, langkah keseimbangan gini. Sikap awal berdiri tegak dan kedua tangan di pinggang. Langkahkan kaki kiri ke depan, kemudian langkahkan kaki kanan ke depan mengikuti kaki kiri. Saat tumit kaki kanan masih terangkat, kaki kanan mundur diikuti kaki kiri. Posisi akhir kaki rapat dan kedua tangan di pinggang. Tahukah kamu meningkatkan kesehatan jantung dengan senam irama? Sesuai namanya, gerak dasar senam irama dilakukan dengan mengikuti alunan irama pengiring. Saat iramanya bertempo cepat, gerakan senam juga semakin cepat. Saat tempo iramanya lambat, gerakan senam menjadi lambat. Tempo gerak inilah yang berpengaruh terhadap kesehatan jantung. Saat gerakannya cepat, jantung memompa darah lebih cepat. Dengan demikian, senam irama berdampak positif untuk meningkatkan kesehatan jantung. Jadi sering-sering senam irama ya, biar jantungnya sehat. Yang B, kita akan bahas tentang gerak ayunan lengan. Yang satu, ayunan satu lengan. A, ayunan satu lengan ke depan dan ke belakang. Nah ini gambarnya. Ini satu kanan belakang depan gitu. Gerakan diawali dengan posisi berdiri tegak, luruskan kedua lengan ke depan, ayunkan lengan kiri ke belakang, ayunkan lengan kiri kembali ke depan, kemudian ayunkan lengan kanan ke belakang, diikuti gerak mengayun lengan kanan kembali ke depan. Jadi gantian. Nah ini yang gambar kedua, namanya ayunan satu lengan dari depan ke samping.
Gerakan diawali dengan posisi berdiri tegak, luruskan kedua lengan ke depan, ayunkan lengan ke kiri di samping kiri, ayunkan lengan kiri ke samping kiri, lalu kembali, kemudian ayunkan lengan kanan ke kanan, lalu kembali. Lakukan berulang, jadi gantian. Kemudian nomor 2, ayunan dua lengan. Ayunan dua lengan ke depan dan belakang. Nah, ini ke depan gambarnya. Diawali dengan posisi berdiri tegak, kedua lengan lurus ke depan, kemudian kedua lengan diayunkan ke belakang, diikuti gerakan lutut ditekuk sedikit. Kedua lengan ke depan diayunkan, diikuti gerakan lutut sedikit. Lakukan gerakan berulang-ulang. Mau ini sama, ini ke copy ya, maaf ya. Yang B, ayunan dua lengan ke samping. Nah, ini ke samping. Kalau tadi yang ini ke depan, ini ke samping. Ini langkahnya sama, hanya posisi tangannya yang berbeda ya. Diawali dengan posisi berdiri tegak, kedua lengan lurus ke depan, kemudian ayunkan tangan kanan ke samping kanan, diikuti tangan kiri yang menekuk di depan dada. Ini tangan kanan, ini tangan kiri, gerakannya sama, ditekuk yang satunya. Kemudian lakukan gerakan sebaliknya, lakukan secara gerakan ini berulang-ulang. Yang C, kita akan bahas tentang kombinasi gerak dasar, langkah, dan ayunan lengan. Yang satu, kombinasi gerak langkah biasa dengan ayunan satu lengan. Ini gambarnya A ke B ya. Gerakan diawali dengan berdiri tegak, kedua lengan lurus di samping badan. Selanjutnya melangkah ke depan dari garis A ke garis B sejauh 5 meter. Jadi jaraknya ini 5 meter. Kaki kiri melangkah ke depan, dikombinasikan ayunan lengan kanan diayunkan ke samping badan. Kaki kanan melangkah ke depan, dikombinasikan ayunan lengan kiri. Lengan kiri diayunkan ke depan di samping badan, lakukan gerakan secara berulang-ulang. Nomor 2, kombinasi gerak lengan ke depan dengan ayunan lengan dalam 2 putaran lengan. Nah, gimana Pak caranya? Nah, ini gambarnya, lihat ya. Mudah gambarnya. Gerakan diawali dengan posisi berdiri tegak dan kedua lengan lurus ke depan. Kaki kiri dilangkahkan ke depan 2 langkah. Gerakan ini diikuti ayunan lengan ke depan 2 putaran. Kemudian kaki kanan dilangkahkan ke belakang 2 langkah. Gerakan diikuti ayunan lengan ke belakang 2 putaran. Posisi akhir berdiri tegak menyamping dan kedua lengan lurus di samping. Nah, ini maju, putar, mundur, putar, posisi tegak lagi. Lakukan secara berulang-ulang. Nomor 3, kombinasi gerak langkah ke samping dengan ayunan lengan. Nah, ini gambarnya, ke samping diputar, ke samping diputar gitu. Gerakannya diawali dengan sikap berdiri tegak menyamping, kedua lengan lurus ke samping kanan, kemudian langkahkan kaki kiri menyamping 2 langkah, ayunkan putaran kedua lengan ke samping kanan. Jadi setelah melangkah diputar ke tangannya. Langkahkan kaki kanan menyamping 2 langkah, ayunkan dan putar kedua lengan ke samping kiri. Posisi akhir berdiri tegak menyamping dan kedua lengan lurus ke samping kanan. Lakukan gerakan secara berulang-ulang. Nah, itu gerakannya. Rangkuman gerakan langkah kaki dalam gerak dasar berirama meliputi langkah biasa, langkah rapat, langkah depan, langkah samping, dan langkah keseimbangan. Gerak langkah kaki dilakukan sesuai irama atau ketukan. Gerak ini dilakukan dengan kompak sesuai irama tanpa saling mendahului. Jadi jangan sampai mendahului irama atau gerakan atau sebaliknya. Gerak ayunan lengan dan aktivitas gerak berirama meliputi mengayun 1 lengan ke depan dan ke belakang, ayunan 1 lengan ke samping, ayunan 2 lengan ke depan dan belakang, serta ayunan 2 lengan ke samping. Evaluasi, isi kehadiran di YouTube, tulis nama, kelas, dan nomor absen kalian, jangan lupa karena itu nanti juga Pak Ardi dinilai. Yang kedua, mengerjakan soal pada link YouTube. Nanti di deskripsi diklik linknya, nanti dikerjakan di situ. Kemudian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel SD Cendekia biar semakin berkembang. Gitu anak-anak yang bisa Pak Ardi sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat, tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa sholat. Terima kasih, dadah. Nah, itu tadi pelajaran yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuannya anak-anak. Jangan lupa tugasnya yang di akhir video tadi dikerjakan. Nanti kalau ada yang bingung bisa tanya Pak Ardi. Sekian, mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.